Uh, yeah, uh, yeah, uh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Lia Video Home. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan kami wisata Merapi dengan menggunakan Jeep Merapi Jeep Land Cruiser atau MGLC. Eh, dengan menggunakan wisata Merapi Jeep Land Cruiser, kami ingin merasakan sensasi dari eh, menaiki jeep di wilayah Merapi. Untuk kali ini kami menggunakan paket 1 short trip dengan harga Rp400.000 satu jeep, dengan beberapa spot foto, yaitu pertama ke Pitelasan Mahmarijan, kedua ke Bangker Kali Adem, ketiga ke Museum Erupsi Merapi, Omahku Memoriku, dan juga pengambilan spot foto jeep di Batu Gajah. Ada beberapa paket sebenarnya ya di MGLC ini. Ada paket 2. Kalau paket 2 ini harganya Rp500.000 dengan menambahkan ada manuver off-road air. Tetapi karena istri dan anak-anak sudah pernah ke sini dan sudah pernah merasakan menggunakan jeep dengan mengarungi sungai dan basah, mereka tidak mau lagi. Akhirnya diputuskan hanya mengambil paket 1 yang short trip. Kebetulan kalau saya belum pernah sama sekali wisata Merapi dengan menggunakan jeep. Selain itu ada paket 3 long trip seharga Rp600.000, paket 4 long super trip seharga Rp700.000, dan juga ada paket sunset trip seharga Rp500.000. Nah, itu ya teman-teman ya, yang ingin menggunakan jeep Merapi silakan. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu di Petilasan Mbah Marijan. Di sini disimpan barang-barang asli dari rumah Mbah Marijan ketika terjadi erupsi pada tahun 2010. Bisa dilihat ada mobil dari sukarelawan yang menjemput Mbah Marijan yang ikut menjadi korban karena ketika itu Mbah Marijan menjemput, Mbah Marijan tidak bersedia untuk ikut turun ke bawah. Peralatan-peralatan rumah tangga, lalu kemudian juga hewan ternak, guci, kursi, semua yang tersisa ketika terjadi erupsi Merapi itu disimpan di sini sebagai museum untuk mengingatkan kita terhadap bahaya erupsi Merapi pada tahun 2010. Nah, ini adalah tempat di mana Mbah Marijan ditemukan meninggal dunia ketika erupsi Merapi terjadi. Jadi ini bukan makam Mbah Marijan ya, tetapi adalah tempat di mana Mbah Marijan ditemukan. Penjual madu asli dari Lembah Merapi. Ini Masjid Al-Amin ya, dibangun oleh BSI. Nah, ini mobil FPV yang dulu mengangkut sukarelawan untuk menjemput Mbah Marijan dan juga ikut jadi korban. Ini kendaraan bermotor roda 2. Kemudian benda-benda lainnya, peralatan masak, kursi, perabotan kayunya masih tersisa. Ini peralatan gamelan. Ini nama-nama korban erupsi Merapi pada tahun 2010 ya. Bisa dilihat begini suasana dari sisa-sisa erupsi Merapi yang terjadi. Lokasi di mana Mbah Marijan ditemukan telah meninggal dunia. Di sini kami berfoto di Museum Petilasan Mbah Marijan. Ini termasuk dalam salah satu paket kita ketika kita menyewa jeep di kawasan Merapi.
Di Merapi banyak sekali tempat penyewaan jeep ya, tinggal kita pilih sepanjang jalan sebelum di kawasan Merapi ini kita banyak sekali akan ditemui penyewaan-penyewaan jeep, lalu kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita dan kemampuan kita. Paket-paketnya juga beraneka ragam dan bermacam-macam. Kalau untuk saya baru pertama kali untuk ke Museum Petilasan Mamarijan, tapi untuk anak-anak dan istri sudah kesekian kalinya wisata pakai Merapi. Nah, ini ada kucing di Petilasan Mamarijan, bisa dibilang ini penjaga Gunung Merapi, kucing penjaga Gunung Merapi ya, karena kan juru kuncinya di kawasan Mamarijan ini, juru kunci Merapi, berarti ini kucing penjaga Gunung Merapi juga. Kucingnya jinak, mau dielus-elus. Anak-anak berfoto dengan kucing penjaga Gunung Merapi. Ini kucingnya ya teman-teman ya, cantik ya kucingnya ya. Jualan mainan tradisional, bagus untuk oleh-oleh. Nah, ini bunga Edelweiss ya, yang banyak terdapat di Gunung Merapi. Kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya, adalah Bangker Kali Adem. Udah pernah ke Pandi Prambanan. Ini maksudnya apa utara? Tapi kalau yang di bawahnya lagi. Oh belum, kita belum ke Bangker Kali Adem, tetapi kita menuju ke spot foto dulu Batu Gajah ya. Spot foto untuk di Merapi. Nah seperti ini spot fotonya. Sebenarnya kalau tidak tertutup kabut, tidak tertutup awan, spot ini bagus sekali karena di belakangnya ini seharusnya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi sudah sangat dekat dengan tempat kami berfoto ini. Nah ini kami berfoto. Jadi sangat beruntung apabila kalian ketika berfoto ketika cuacanya lagi bagus, sehingga di belakangnya itu Gunung Merapi dengan gagah berdiri tegak menjadi background dari foto kita. Tetapi kami kurang beruntung karena Merapinya tidak terlihat, tertutup kabut dan awan. Jadi ya seperti ini hanya pemandangan hutan Merapi. Pada saat erupsi dulu ya habis semua ya tanaman-tanaman, tetapi 2010 sekarang 2024 tanaman-tanaman sudah mulai tumbuh kembali dengan membawa kesuburan dari lahar dan lapang Merapi yang disemburkan. Tanaman-tanaman juga cepat kembali untuk tumbuh di kawasan Gunung Merapi. Nanti kita diarahkan oleh driver ya. Driver jeep kita itu juga sekaligus sebagai fotografer yang mengarahkan gaya dan juga menentukan lokasi-lokasi yang bagus untuk kita berfoto. Sekaligus juga sebagai pemandu nanti menceritakan mengenai sejarah apa aja yang terjadi di Gunung Merapi dan juga objek-objek yang kita kunjungi. Biasanya kalau cewek itu. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Bangker Kali Adem. Bangker Kali Adem ini sebenarnya adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang berada di Gunung Merapi ketika terjadi letusan erupsi Merapi. Tujuannya dibikin bangker seperti itu. Tapi ternyata bangker ini tidak kuat untuk menahan panas sehingga menimbulkan korban. Ada 2 orang relawan yang menyelamatkan diri ke dalam, tetapi ternyata suhu lahar dan lava panasnya lebih
tinggi dibandingkan dengan daya tahan dari bunker tersebut, sehingga mereka wafat di dalam bunker tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, bunker tersebut tidak digunakan lagi dan menjadi salah satu objek wisata bagi para wisatawan yang mengunjungi Gunung Merapi. Di sini ada pasar oleh-olehnya ya. Nah, untuk jarak kita Bu sama di rumah Mbak Marjan itu Iya. 4,7 dari puncak Merapi. Ini kita persiapan untuk berfoto. Sama seperti di spot foto jeep tadi, sebenarnya di bunker Kali Adem ini latar belakangnya langsung Gunung Merapi, tetapi sayangnya tertutup kabut dan awan sehingga Gunung Merapinya tidak terlihat. Di belakang tulisan bunker Kali Adem itu Gunung Merapi langsung ya teman-teman ya. Kalau cuacanya bagus, kita bisa dapat background Gunung Merapinya langsung di belakang foto kita. Nah, ini pintu masuk dari bunkernya. Bunker adalah tempat perlindungan. Tanda nama berdirinya. Ini suasana di dalam ya. Di dalam bunker seperti ini suasananya bisa kita gelap. Lalu kita menggunakan cahaya dari ponsel untuk menerangi di dalam bunker. Ya, tapi berhubung lava itu lebih dari sini. Jadi bukan lavanya yang masuk. Gila, jadi untuk unsur panas itu Ini suasananya di dalam bunker. Ini toilet di dalam bunker, di mana salah satu korban ditemukan di dalam toilet yang karena saking panasnya dia masuk ke dalam toilet karena mencari tempat yang dingin, tapi ternyata suhu panas dari erupsi Merapi melebihi dari daya tahan bunker sehingga tetap tewas walaupun di dalam toilet. Nah, ini batu-batu sisa lava dan lahar yang masuk menerobos ke bunker Gunung Merapi pada saat erupsi tahun 2014 kalau nggak salah ya, atau tahun berapa saya juga lupa. Nah, ini sisa-sisanya. Ini adalah lahar dan lava panas dari Gunung Merapi yang masuk ke dalam bunker dan dijadikan monumen sebagai penanda bahwa seperti inilah lava dan lahar Merapi ketika sudah dingin. Nah, sekarang dijadikan sebagai salah satu objek wisata Gunung Merapi. yang satunya lagi masuk ke dalam kamar mandi yang di sebelah sana. Nah, begini bentuknya ya teman-teman ya, bentuk dari larva dan lahar dinginnya yang masuk ke dalam bunker Gunung Merapi. Ini bunker Kali Adem. Kita kemudian meninggalkan bunker Kali Adem untuk menuju spot selanjutnya, yaitu Museum Erupsi Gunung Merapi. Museumnya ada Museum Omahku Memoriku. Nah, di sini banyak museum-museum sisa erupsi Merapi ya, seperti ada museum ini sisa hartaku, lalu museum yang lainnya yang sebenarnya dibuat untuk memperingati terjadinya erupsi Gunung Merapi. Beginilah keseruan kalau kita menaiki jeep Gunung Merapi. Oh iya tuh. Ini sisa-sisa rumah-rumah penduduk yang terkena erupsi ya teman-teman ya, bisa dilihat. Kalau di sebelah kanan ada kambing. Nah, kalau sudah ada rumah-rumah baru, itu rumah-rumah yang baru dibangun ya. Yang tersisa Ini tinggal pagar SD, nih, SD. Itu SD tinggal gapuranya
yang tersisa ketika terkena erupsi Merapi. Ini rumah tuh pada hancur. Ini bangunan-bangunan yang terkena erupsi Merapi dan sudah ditinggalkan oleh pemilik rumah. Inilah rombongan jeep tur Merapi suasananya. Apalagi rombongan ya, rombongan jalan beriringan. Wah, itu suasananya bagus sekali. Ini bunga Edelweiss ya. Bunga Edelweiss di Museum Omahku Memoriku. Begini suasananya Museum Omahku Memoriku. Adalah museum seperti hampir sama seperti petilasan Mbah Marijan, yaitu tempat di mana menyimpan sisa-sisa dari erupsi Gunung Merapi. Omahku Memoriku. Sejarah dari pemilik rumah dan sejarah rumah Omahku Negeriku juga ada di sini, bisa kita lihat sejarah rumahnya seperti apa. Ini adalah sisa-sisa dari peninggalan ketika terjadi erupsi. Terlihat kendaraan roda 2 yang tinggal kerangkanya. Tabung gas yang ketika itu ceritanya baru saja dibagikan, tabung gas gratis, ikut menjadi korban erupsi Merapi. Botol-botol bisa dilihat ada botol Sprite. Ini contoh lapa boom ya tuh, contoh batu lapa. Ini kayu asli rumah. Begini suasananya dari Museum Omahku Memoriku. Terdapat juga pedagang apabila kita ingin membeli souvenir. Oke teman-teman, begitulah cerita kami melakukan wisata Gunung Merapi dengan menggunakan jeep. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share demi membantu pengembangan channel kami agar bisa lebih baik lagi. Demikianlah cerita dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.